Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Hendra Sanjaya dengan NIM 2023 1014 0311 080. Jurusan saya Teknik Industri. Kali ini saya akan membahas mengenai boiler dan SOP atau operasional dari boiler. Nah, poin yang pertama adalah dari konsep dasar terlebih dahulu. Jadi boiler adalah suatu alat atau sistem tertutup yang digunakan untuk menghasilkan uap atau steam dengan cara memanaskan air menggunakan sumber panas tertentu seperti pembakaran bahan bakar dari batu bara, gas, solar, atau energi listrik. Nah, boiler ini merupakan uh, proses lanjutan dari water treatment sebelumnya atau WTP. Nah, jadi air-air yang sudah sesuai sama standar dari perusahaan yang sudah diuji coba dan juga sudah diuji secara lab itu masuk ke boiler ini seperti itu. Nah, kemudian untuk parameter dari operasi boiler ini, yang pertama adalah tekanan steam, lebih kurang itu di antara 17 sampai 20 bar. Kemudian tekanan ruang bakarnya itu adalah minus 0,3 Wg, harus negatif ya. Terus ada level airnya itu lebih kurang setengah gelas dari penduga. Kemudian temperaturnya itu menyesuaikan tekanan steam. Kemudian untuk monitoring itu dicatat setiap jam, karena ini boiler ya menggunakan panas dan juga tekanan, itu perlu secara jam karena rawan bahayanya, karena dia fluktuatif gitu. Kemudian untuk peralatan dan keamanan ini ada beberapa. Yang pertama itu safety valve. Jadi safety valve boiler adalah alat pengaman yang berfungsi untuk mencegah tekanan berlebih atau overpressure di dalam boiler dengan cara melepaskan uap secara otomatis ketika tekanan sudah melebihi batasan ditentukan. Nah, jadi fungsi dari safety valve ini karena namanya dari safety ya, jadi itu demi keamanan. Jadi menghindari tekanan yang berlebih, karena kalau misalnya tekanan yang berlebih otomatis dia bakal meledak seperti itu. Cara kerja dari safety valve ini, jadi ketika tekanan itu mulai bahaya atau mulai tinggi, nah itu dia bakal membuka katup yang dapat mengeluarkan dari tekanan itu tersendiri gitu. Jadi dapat lebih aman gitu ya. Fungsi utamanya itu adalah melindungi boiler dari ledakan sesuai fungsi utamanya. Kemudian menjaga tekanan kerja boiler tetap aman, terus mengamankan peralatan dan sistem uap lainnya. Terus juga dapat memastikan operasi boiler sesuai standar dari keselamatan gitu. Kemudian ada pressure gauge, adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besarnya tekanan pada fluida, uap atau air di dalam sistem boiler. Alat ini sangat penting untuk memantau kondisi operasi boiler agar tetap berada dalam batas aman. Jadi pressure gauge ini mengubah dari energi panas atau tekanan itu menjadi energi kinetik. Nanti dia kinetik itu berfungsi untuk menggerakkan dari pressure gauge-nya ini gitu. Jadi ini ada sampai batasnya di sini 100 itu. Fungsi pressure gauge ini untuk menunjukkan tekanan kerja boiler secara real time. Jadi sesuai pada waktunya gitu. Membantu operator mengontrol operasi boiler, terus juga mencegah kondisi tekanan berlebih, menjadi acuan dalam pengaturan safety valve. Jadi safety valve ini berkaitan dengan pressure gauge ini gitu. Jadi saling ada keterkaitan. Kemudian ada gelas penduga. Jadi gelas penduga adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan level atau ketinggian air di dalam boiler secara langsung atau secara visual. Alat ini biasanya berupa tabung kaca transparan yang dipasang di sisi boiler. Fungsi utamanya itu adalah mengetahui level air secara langsung oleh operator. Kemudian membantu memastikan air berada pada batas aman, menjadi indikator penting untuk mencegah kondisi dari bahaya. Kemudian alarm level adalah sistem peringatan yang digunakan untuk mendeteksi dan memberi sinyal ketika level air dalam boiler berada dalam kondisi tidak normal, baik terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Fungsi utama alarm level ini adalah memberikan peringatan dini kepada operator kalau kondisinya itu normal apa enggak gitu. Kemudian mencegah kerusakan boiler akibat kekurangan air. Kemudian juga menghindari kondisi overfilling, air terlalu penuh. Jadi kurang itu tidak boleh, lebih pun tidak boleh. Jadi ada batas-batasnya. Kemudian menjaga keselamatan operasi boiler. Nah, kemudian ada feed pump. Feed pump adalah pompa yang digunakan untuk mengalirkan air umpan atau feed water ke dalam boiler dengan tekanan tertentu agar dapat masuk ke sistem boiler yang bertekanan tinggi. Fungsi utamanya ini menyuplai air ke dalam boiler secara kontinu. Jadi itu dari WTP tadi itu melalui feed pump ini menuju ke boilernya. Kemudian menjaga level air boiler tetap stabil, mengatasi tekanan di dalam boiler karena air harus masuk melawan tekanan uap, mendukung kelancaran produksi uap. Kemudian ini masuk ke SOP, pre-start, jadi sebelum dimulai ini. Jadi semua valve itu awalnya tertutup, kemudian level air itu setengah dari gelas penduga,
Kemudian harus yang dicek itu adalah fan atau pressure gauge kompresor tuh tekanannya harus lebih dari 8 bar. Kemudian tes alarm high atau low water, terus pastikan ruang bakar itu bersih. Tuh. Kemudian ketika startup, dia mulai menyalakan apinya atau fiber dari fire grade, kemudian menjalankan dari ID fan, FD fan dari secondary fan. Cuma juga bisa membuka damper setengah, kemudian naikkan tekanan secara perlahan, yang awal tadi 8 mulai naik, kemudian jangan sampai level air tuh naik atau turun drastis menggunakan dari gelas menduga tadi. Kemudian operasi normal, nah level air tetap di setengah gelas, kemudian tekanan ruang bakar tuh minus 0,3 WG, kemudian bahan bakar tuh tebal maksnya itu 15 cm. Kegiatan rutinnya itu harus blow down atau sesuai analisa air. Sub blowingnya itu 1 kali per shift, kemudian tes safety valve-nya itu 1 kali per shift. Terus pencatatannya itu tekanan suhu dan lain-lain itu harus per jam, karena supaya tetap stabil gitu, karena dia termasuk fluktuatif gitu. Nah itu menghindari dari kecelakaan kerja atau meledaknya gitu, karena berkaitan dengan tekanan. Kemudian shutdown, ketika di shutdown harus menyetop dari bahan bakarnya, kemudian membiarkan api itu mulai habis, kemudian stop fan juga secara bertahap, kemudian blow down 2-3 kali, terus tekanan akhir itu kurang dari sama dengan 10 bar, kemudian tutup semua valve-nya. Nah ini kemudian dari kondisi darurat boiler. Yang pertama, kalau misalnya low water atau air rendah, bisa menyalakan aux feed pump. Ini alat bantu atau cadangan dari pumpnya. Jika tidak bisa stop dari pembakarannya, kemudian bisa lepas tekanan, terus dinginkan boiler. Kemudian kalau pipa pecah, bisa menyetop dari pembakaran dan fan-nya, terus isolasi dari boilernya. Jangan sampai, kalau misalnya dia diisolasi bakal bahaya. Kemudian lepaskan tekanan cepat. Kemudian kalau airnya nggak terlihat, jangan tambah air, stop semua sistem, dinginkan dan mulai inspeksi itu permasalahan itu ada di sebelah mana atau di bagian mana. Nah, kemudian analisis kualitas air versus kerusakan boiler. Nah, kalau misalnya dari boiler itu ada korosi, itu penyebabnya itu pH-nya rendah. Ya, berarti berkaitan dengan water treatment itu tadi sebelumnya. Nah, O2-nya juga tinggi atau oksigen, terus dampaknya bakal mengakibatkan dari pipa itu bakal bocor. Nah, kalau scaling atau kerak, itu penyebabnya hardness atau silika. Nah, dampaknya itu bakal overheating, dia bakal cepat memanas atau berlebih lah panasnya itu. Kemudian carry over atau terbawanya zat atau padatan. Nah, itu bisa penyebabnya itu dari TDS atau total dissolved solid yang tinggi. Nah, kalau misalnya tinggi, dia bakal membuat steamnya itu jadi kotor. Kemudian analisis dari sebab akibatnya. Kalau misalnya air rendah, permukaan pipa tidak terendam, terjadi overheating. Pipa bisa pecah. Kalau overheating itu bakal tekanan juga semakin besar. Dan juga kalau tekanan ruang bakar atau positif, dia bakal panas berlebih ke dinding depan, risiko overheating dan backfire. Kemudian kalau scaling, dia bakal menghambat perpindahan panas dan konsumsi bakar naik. Jadi berkaitan, kalau panasnya terhambat otomatis bakal bahan bakar yang digunakan semakin tinggi gitu. Kemudian untuk korosi, dia bakal kebocoran untuk kerusakan alat, biaya maintenance bakal lebih tinggi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.